Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Seksi Pengolahan Pemasaran Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Kepala Bidang Tanaman Pangan yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, Kepala BIPP Pancarijang, beserta penyuluh, para undangan kelompok tani. Dengan ini kita memulai acara apresiasi sosialisasi sertifikasi padi organik di kelompok tani Masumpul Loloe. Dengan ini Kepala BIPP Pancarijang memberikan arahan. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita akan mengadakan satu acara, yaitu apresiasi sosialisasi sertifikasi padi organik di kelompok Masumpul Loloe ini. Salah satunya kelompok yang akan mengadakan padi organik di Kabupaten Sidrap. Ini kelompok Masumpul Loloe di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Kecamatan Pancarijang, Desa Buloh. Jadi di Sidrap ini Bapak Ibu, kita tidak khawatir bahwa biasa kita beli beras itu ada dua bahan yang kita beli selain dari Masumpul Loloe. Karena Masumpul Loloe, selain Masumpul Loloe di Kutuman Liwarra, kalau kita beli beras di luar ada dua kita beli beras sekaligus beli racun. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya pemerintah mengapresiasi kita di sini beli beras tanpa racun, insya Allah. Jadi kemudian harapan kita karena padi organik ini Bapak Ibu mungkin banyak kendala dan masalah, terutama hama. Jadi kalau kita mau putuskan hama itu ada yang pertama adalah salah satunya untuk selama ini kita harus pergiliran peritas. Jadi karena di sini sudah ada pengusir tikus, ada juga penangkal hama kalau malam, ada juga bunuh hantu. Alhamdulillah kita sudah siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, atau yang mewakili Ibu Kepala Bidang dari Kabupaten Sidrap beserta rombongan, Bapak Kepala BPP beserta para penyuluh yang saya hormati dan saya muliakan. Terkhusus saya apresiasi kepada Ketua Kelompok Masumpul Loloe 1, Bapak Masri Ibrahim. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa keselamatan di dunia wal akhirah. Kalau berbicara pertanian organik, bukan langsung produksi, bahwa sekian produksi saya dapatkan nanti, ini bukan itu Pak. Tapi bagaimana mindset kita bahwa saya mau sehat, itu dulu. Bagaimana mau memahami pertanian organik, bahwa saya mau minimal keluarga saya sehat. Ya, kenapa kondisi-kondisi kita sekarang, lihat masyarakat kita, ya mohon maaf, notabene mungkin dari sumber makanannya, beras kita yang kita lihat sekarang ini, kita bisa sekarang Pak, biar beras rusak bisa kita ciptakan beras yang bagus, dipoles. Itu saya biasa bicara dengan penggiling-penggiling gampang sekali Pak. Dari beras yang tidak bagus bisa jadi kualitas bagus, dilihat. Tapi tunggu dulu, itu perlakuannya bagaimana? Ya tentu mungkin ada zat-zat kimia di situ. Itulah yang kita makan, bagaimana kira-kira seperti itu. Oke lah, kalau kita mungkin sudah terkontaminasi semuanya. Kalau kita periksa darah Pak, hampir semua sudah terkontaminasi dengan pestisida. Minimal anak cucu kita ini. Ya harapan kita bagaimana menjaga kelestarian supaya anak cucu kita ini ke depan sudah sehat semua. Nah kalau ini kita tidak lakukan mulai sekarang ya, yang sebenarnya mungkin sudah dilakukan, tapi kita mau itu secara bersama. Namanya ini kalau organik itu bukan individu Pak. Bagaimana kelompok per kelompok seperti itu.
Tahun ini mungkin kelompok ini sudah sadar dan lakukan tanpa kita evaluasi, tanpa kita lihat, tanpa kita kawal, dia sudah jalan Pak. Karena memang dia sudah butuhkan, bukan karena keinginan saja ikut-ikut pertanian organik. Ketika tidak ada bantuan berhenti, kembali lagi. Tapi bagaimana memang betul-betul dibutuhkan itu yang saya mau Pak. Pola pikir kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama datang sini. Saya terus terang Pak, saya bersyukur sekali bersama dengan Pemasa. Karena kenapa banyak sekali yang saya pelajari di situ. Tetapi cuma sekarang saya lihat di kampung saya itu Pak, di Compong itu cuma di matanya saja dikatakan apa ya. Nanti dilihat baru dia katakan bahwa ini yang cocok. Berarti otaknya di matanya kayaknya. Kalau hanya diceritakan begini-begini dia tidak tahu Pak. Dia mau lihat yang bukti. Nah saya lihat ini organik ini tidak bisa kalau sinsalamen harus punya tahap. Kalau kita tidak menikmati sekarang, anak cucu kita yang akan menikmati. Artinya saya besarkan dan petani. Cuma saya juga belajar dengan Pemasa, banyak sekali yang saya bisa pelajari. Kebetulan saya sudah 1 tahun di sini Pak, garap sawah juga, tapi masih itu antara pakai pupuk dengan tidak. Karena itu saya masih belajar ini dekat ini Pak. Ya. Ada juga lomba situ saya coba. Tapi saya aktivitas saya sehari-hari Pak di kampus di UMS. Cuma hanya apa namanya saya hanya isi waktu. Kemudian saya lihat juga peluangnya juga karena isi waktu itu sampai saya garap sawah juga, berkebun juga di situ. Jadi itu cukup sekali Pak. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa mudah-mudahan di sini juga tidak jauh beda di kampung saya. Oh, hanya di matanya saja otaknya. Nanti dilihat bahwa termasuk berhasil baru kan yang dilihat masyarakat sekarang Pak yang action. Jangan hanya teori saja. Nah, itu yang kita tidak butuhkan sekarang teori kan. Itu harus kita mohon maaf yang dari penyuluh itu bisa kan, termasuk Pemasa. Kalau Pemasa di samping menggarap dia juga penyuluh, saya tidak bisa Pak. Saya mungkin Pemasa juga orang biasa. Bayangkan sawahnya Pak luasnya dia sendiri garap. Kalau dia juga sampai kepada petani ini yang teman-teman ini, saya kira tidak ada waktunya Pak. Jadi Pemasa sekarang boleh dikata guru kita. Tapi bagaimana mengajar kita, kan dia juga garap sawahnya. Ya. Itu kita butuh pendampingan begitu Pak. Itu barangkali itu saya sampaikan dulu. Itu apa yang disampaikan. Itu sudah rumus manusia Pak. Rumus manusia. Bahwa manusia itu belajar dari mata. Kalau manusia itu belajar dari mata, itu penerapannya 83%. Kalau manusia belajar dari mendengar, itu hanya 5%. Kalau manusia melihat dari mata, itu hanya 0,5%. Itu sudah teori penyuluhan. Bahwa penyuluh memang, makanya penyuluh itu harus memberikan contoh. Makanya penyuluh itu, Pemasa ini contoh kami, bahwa petani itu baru mau menerapkan kalau melihat hasil. Itu penerapannya persentasenya 83%. Jadi sudah begitu memang Pak dosen. Jadi kegiatan kita ini, makanya kita di sini Pemasa mau menggunakan teknologi, kita kalau bisa, makanya saya tadi bilang siapa bertentangan Pemasa, mudah-mudahan mereka mau ikut dengan melihat hasil ini. Kemudian tadi Pak Ibu Kabit dari provinsi sudah mengiyakan, saya punya usulan bahwa nanti ini diambil di sana supaya mereka uji mutu nanti berapa tingkat merkurinya beras. Jadi kalau sudah ada hasilnya UNAS, dan tidak ada ragu-ragu bahwa kita makan karena dia juga ada racun, tidak ada racun. Jadi saya kira begitu Pak, mungkin itu. Ya, oke Pak. Terima kasih banyak. Saya sependapat Pak dosen ini. Nah, itulah makanya kita mau akui bahwa apa yang dilakukan Pak Mas ini, Pak Mas Ria, praktek-praktek yang dilakukan selama ini itu kan belum dilegalisasi. Belum ada legalitasnya bahwa yang dilakukan itu organik. Tidak ada yang mengakui Pak, belum ada. Makanya kita dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi itu memfasilitasi. Ini juga Pak kelompok kita dapat karena usulan dari bawah. Yakin bahwa dia sudah organik, oke saya turun dulu, survei. Setelah itu saya lihat perlakuan-perlakuannya yang dipraktekkan, bukan teori Pak, betul, saya sependapat. Yang dipraktekkan itu sudah dia lakukan Pak. Tapi sekarang siapa yang mengakui bahwa dia organik?
Tidak ada Pak. Inilah yang tugas kita supaya ada legalitas bahwa memang sudah organik. Apa yang melegalitasi adalah logonya itu, logo organik. Di mana-mana itu yang berlaku seluruh Indonesia dan di luar negeri Pak. Yang penting ada logonya, dan logo itu bukan sekedar gampang gitu Pak, dicetak, di kemasan gampang, tapi ada di bawah yang perlu kita tahu bahwa itu ada kode di situ. Ada kode bahwa nantinya Pak Masri ini di kelompoknya ada kodenya di situ, bahwa kelompok di apa namanya ini? Mesum Pololoy ada kode di situ Pak. Nggak ada yang tahu, itu yang tahu hanya LSO. Kelompok bersaudara. Ya bersaudara. Itu Pak gampang ditelusuri. Ini tujuannya legalitas bahwa itu akan ada penelusuran balik. Ketika ada mempalsukan ditahu Pak. Nah itulah maksud saya yang perlu kita ini sekarang sosialisasikan bagaimana supaya legalitasnya ini bisa diakui. Bisa kita peroleh ini logo yang kita harapkan, logo organik itu diperoleh oleh Pak Masri. Itu yang kita mau mulai hari ini kita garap sampai nanti turun LSO. Setelah itu hasilnya bagaimana? Itu tergantung dari dia, karena ini kan LSO memang independen, tidak bisa dipengaruhi Pak. Kalau bilang tidak lulus, tidak lulus. Itulah maksud saya, praktek-praktek yang dilakukan Pak Masri ini kita mau akui. Siapa yang akui? LSO, Lembaga Sertifikasi Organik. Bukan dari dinas ya, kita cuma fasilitasi, baik provinsi, kabupaten, BPP itu memfasilitasi saja Pak. Tapi yang menentukan bahwa dia organik betul itu LSO. Ya makanya saya bilang dari awal bahwa itu hanya mengklaim, orang-orang banyak bilang organik, tapi buktinya mana? Ya makanya Pak dosen bilang tadi bukti. Inilah kita mau buktikan bahwa memang organik. Apa yang membuktikan itu logonya, logo sertifikasi organik. Ya legalitas. Dan Pak Basri tidak perlu bicara nanti. Kalau bicara organik kasih lihat saja itu Pak logonya. Ini yang berbicara bahwa saya organik. Telusuri ini Pak. Ya hasil proses ya, bukan hasil, proses. Bahwa organik itu bisa kita dapat dari proses mulai dari penyiapan lahan, benih, termasuk air dan lain-lainnya sampai ke produk akhir. Itulah sertifikasi organik. Jadi tidak langsung kita perlihatkan bahwa organik ini beranta, katakanlah berasta, tidak seperti itu. Ada prosesnya. Kenapa dia ada legalitasnya logonya? Karena memang sudah proses mulai dari penyiapan lahannya itu sudah dilihat, sudah inspeksi dari LSO. Saya kira itu pengakuan dari luar Pak. Ya, makasih banyak Pak dosen. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Dari pemaparan Bapak tadi, untuk mendapatkan padi organik tidak cukup mudah. Bisa dikatakan bahwa ada hamparan khusus, terkhusus di bantaran gunung ini saja barangkali mungkin bisa, khususnya di Desa Bulog, karena rata-rata hamparan petani kita ini adalah petanaman irigasi. Nah, mungkin ada siasat atau bagaimana supaya masyarakat kita ini minimal bisa meminimalisir penggunaan pestisida. Kemudian ini juga barangkali dari kita juga tidak bisa pungkir Pak, persoalan ekonomi, persoalan harga. Banyak yang kita dengarkan dari masyarakat, dia mau, tapi untuk mendapatkan sertifikat yang seperti ini kan ya sangat sulit. Artinya minimal misalkan mengurangilah pemakaian pupuk kimia, misalkan kemudian menggunakan pupuk organik sebagian. Ya mungkin ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk artinya ada sedikit perbedaan harga. Ini yang artinya ini mungkin barangkali sulit untuk penentuan harga ini, karena mungkin banyak orang yang ingin melakukan itu Pak, tapi untuk mendapatkan sertifikasi ini sangat susah karena begitu tadi rumitnya yang Bapak, seperti apa Bapak yang ingin sampaikan. Seperti lokasi saya Pak, 1,5 hektar itu. Kalau dari uji yang apa yang kita sampaikan mustahil dapatkan seperti itu, walaupun kita sudah menggunakan tanpa kimia, tetapi airnya ya dari irigasi kan, itu tidak mustahil lagi masuk. Kemudian ada lagi kandang ayam apa segala macam. Jadi mungkin itu yang saya ingin tanyakan, mungkin ada dari mana ke ini atau dari Sprindak atau bagaimana kalau persoalan harga nanti, kalau memang apakah hanya sekedar uji laboratorium saja
ataukah ada pemerintah bahwa ini padi ini di lokasi ini bisa dikatakan bahwa menghampirilah, karena susah untuk mendapatkan legalitas. Tetapi ya mungkin dari sisi harga mungkin beda 500 atau 1000, mungkin ada hal-hal petunjuk-petunjuk bagaimana mungkin supaya ada merangsang petani, karena itu yang harus dirangsang Pak, bahwa kalau kau menggunakan ini harganya sekian, kalau kau tidak menggunakan ya begini. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Kasih Pak Desa. Ya, saya kira kita sependapat bahwa hasil akhir sebenarnya adalah bagaimana peningkatan pendapatan, tentunya dari harga atau pasar ya. Berbicara pertanian organik, saya mau sampaikan saya tidak berbicara di harga, tapi itu memang kita harapkan juga seperti itu. Kemarin dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat seperti di Pindrang ya, saya sampaikan di sana di Leka, dan memang perlu ada intervensi pemerintah ini. Saya sampaikan di sana, termasuk awalnya itu bupati yang inginkan bagaimana ada pertanian organik di Pindrang. Ditempatkanlah di Kecamatan Lembang, kalau salah diletak di atas. Itu awalnya Pak diajukan 100 hektar. Tapi setelah turun sertifikasi, turun LSO, itu hanya tinggal 30 hektar lebih yang lolos ya. Makanya saya bilang walaupun kita ajukan berapa, itu akan intinya kuncinya ada di LSO. Berapa yang lulus itu berdasarkan survei mereka. Ya, setelah ini disertifikasi Pak, alhamdulillah intervensi dari bupati itu harganya di bagaimana penekanan kepada pegawai-pegawai semua bisa memanfaatkan hasil daripada pertanian organik ini. Katakan berasnya Pak ya, mereka disuruh bagaimana supaya membeli ini produk-produknya, karena memang pemahamannya Pak Bupati bahwa kita penduduk ini mau sehat, khususnya di Pindrang. Itu dulu persoalan harga mungkin bila mahal atau tidak saya kira tidak ada masalah, karena ini kan terkait dengan kesehatan Pak. Ya namanya produk kalau kita mau sehat ya tidak apa-apa mahal sedikit. Dan sekarang Pak, bahkan di kota-kota besar itu dia tidak pikir lagi harga Pak. Yang penting bahwa memang diakui bahwa dia organik. Yang mengakui itu saya katakan tadi bahwa kembali bahwa logonya. Semua yang masuk di produk-produk swalayan dan lainnya itu retail semua itu pasti sudah berlogo yang organik. Ada di Jakarta namanya ada mall satu khusus untuk organik semua. Di sana orang-orang yang berduit dia tidak pikir harganya Pak. Dia mau sehat. Ya itu dulu, makanya saya katakan bahwa sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kesadaran masyarakat ini terkait dengan pertanian organik seperti Pak Masri. Ya modelnya seperti itu yang saya maksud, karena bukan lagi menurut saya keinginan, tapi memang kebutuhan. Dia butuh bagaimana pertanian organik itu dia sudah terapkan, sampai sentuhan kita juga dia sudah jalan Pak. Itu yang saya maksud, makanya kita turun Pak. Ya kita turun ini mencari kelompok-kelompok yang seperti itu. Bukan bahwa kita karena adanya program baru dia mau ikut program yang organik, setelah selesai program kembali lagi. Tapi bagaimana bahwa memang kesadarannya dia sudah paham bahwa organik itu seperti ini. Saya mau sehat, anak-anak cucu saya mau sehat. Jadi orangnya dulu kita bagaimana supaya dia paham itu organik, itu dulu. Nah ini nggak gampang Pak. Kalau proses saya kira Pak Desa Muhammad bisa, sepanjang itu memenuhi syarat kita sama seperti kasusnya kemarin. Ada informasi dari bawah, usulan kita turun survei. Setelah kita lihat kondisi, bagaimana perlakuan lingkungannya, alhamdulillah kita katakan bahwa ini bisa kita ajukan ini. Turun kedua kalinya ini untuk sosialisasi. Setelah itu kita siapkan dokumennya, kita ajukan. Yang menentukan nanti lolos atau tidak itu LSO. Dan kalau saya lihat Pak, biasanya kalau pengalaman saya, kalau sudah lihat survei lapangan dan memenuhi syarat dengan berdasarkan Permenpan 64 itu, Permentan 64 2013 dan SN 6729, saya kira sudah tidak banyak temuan Pak kalau saya. Karena saya sudah lihat bagaimana yang harus kita persiapkan titik-titik kritis yang biasanya ada temuan di situ. Dan alhamdulillah kalau saya kira kelompok-kelompok ini kita yakin bahwa insya Allah bisa. Berapa diusulkan nanti ya tergantung di LSO-nya. Ya saya kira persoalan harga Pak, yang saya ceritakan kita tadi di Tasikmalaya itu ekspor Pak. Ya, oke Pak Halid. Saya kira sudah lihat, kita lihat kelompoknya sederhana Pak, tapi kalau kita lihat bundelnya itu bundel 8 negara di situ Pak. Dia sudah ekspor. Itu yang kita harapkan ke depan. Dan itu pasti orang luar cari. Karena di luar negeri itu Pak susah untuk bagaimana mengembangkan pertanian organik, lahannya juga sudah susah Pak. Nah, makanya dia lirik bagaimana Indonesia bisa kerjasama. Nah itu kita harapkan kalau sudah ada data-data seperti katakan di sosial yang untuk 2021 ini adalah Pindrang, Sidrap di kelompok Masum Pulau ini pasti masuk datanya semua Pak. Di LSO itu tinggal cek di Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap di mana tempatnya, lokasinya.
itu akan nanti mudah-mudahan ke depan ini, makanya itu kepala seksi tadi mau harapkan ada pertemuan nanti Pak, kita kumpul semua pelaku-pelaku pertanian organik, termasuk nanti Pak Masri diundang, itu kita bicarakan itu. Termasuk yang eksportir, kita bisa bicarakan bagaimana supaya bisa merekrut semua lahan-lahan pertanian organik kita yang sudah sertifikasi. Yang jelas bahwa langkah awal kita sudah sertifikasi itu dulu. Gampang Pak, nanti kita nanti eksportir mencari jalan ini, mudah-mudahan bisa linkkan dengan yang di Tasikmalaya. Karena waktu saya kemarin juga cerita Pak, saya sampaikan bahwa bagaimana kalau Sulsel nanti ke depan bisa dilingkan dengan Tasikmalaya itu. Nah, dia bilang ya nanti kita lihat perkembangannya. Karena pasti nanti di sana Pak kewalahan juga nanti kalau permintaan. Ini kan persoalan biasa itu Pak, kalau namanya bisnis itu kan biasanya kontinunya Pak. Ya mungkin hari ini bulan ini kita bisa penuhi, belum tentu bulan depannya. Tentunya bisa diharapkan bagaimana ada lahan-lahan di luar dari lahannya. Itu makanya kalau bisa nanti insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita linkkan ya. Kita tinggal siapkan produknya saja. Yang jelas diakui bahwa memang sudah sertifikasi, itu dulu kita kejar Pak. Sertifikasinya dulu, legalitasnya. Kalau ada itu insya Allah pasar akan mencari nanti. Ya. Yang jelas saya tidak bicara dulu pasar dan bagaimana dulu menggiring ini petani, bagaimana bahwa memahami ini pertanian organik itu dulu. Ya. Dan saya tidak jamin bahwa ada yang dilihat nanti LSO di sini itu lolos semua, tidak bisa dijamin Pak. Ada kacamata mereka nanti akan melihat yang mana memang bisa diloloskan, mana tidak. Ya, intinya itu Pak. Saya kira itu Pak ya. Persoalan harga saya kira kita tunggu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bapak-bapak dari provinsi, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di tempat kami ini untuk memberikan dukungan atas kegiatan kami di budidaya padi organik. Saya sampaikan terima kasih Bu, Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa betul-betul membantu kami untuk mendapatkan legalitas. Dan untuk kepada teman-teman petani, saya berterima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kalau ada sambutannya yang kurang berkenan di hati. Dan saya aturkan terima kasih banyak kalau memang teman-teman petani mau ikut dalam pengembangan budidaya padi organik ini. Artinya aja na kami tahu kumeluki mang organik. Nasabah iro organik di samping wading ina jagai kesehatan tak, dan kita juga bisa mewariskan lahan pertanian kepada anak cucu kita. Ini tuh tahu kayak mana wijata, tapi kiri wijata aja no pada ya iya dega wijaku, tapi saya memikirkan itu untuk kedepannya. Apa kalau sadari ukuran itu ya Pak Ibu, kemungkinan ini ujian dari Allah juga, karena selama ini orang tua kami memperlakukan tanamannya dengan pestisida, sehingga kami dari keturunan mereka sampai apa namanya nih reproduksinya kurang sempurna. Jadi saya lah yang tanggung risikonya, tapi kita tidak boleh mengeluh begitu. Nah sabah iro di kode gaga wijan lagi tahu di itu saya tuh gaga wijak lo man lo masuk sabu di itu saya tuh gaga lo foto di iro di itu layani lo. Jadi memang milau kue di sila surat kupak gamnya aja nata ragu melo mangorgani. Aku pejaki nama kami sempo mapiara sapi ni mapiara bembeki angka dapat umumnya tanan ni onyi tanan ni agasanne cakku ariangon kani racunna ko tu pengusirna ada je na raju tak gua madosa ki kumabunuh ki madosa ki lebih baik kita usir, kita pelihara teman-teman di lahan pertanian itu ada tali mero ya rumah kada na pengaruh ya sange agak sana formulator, maaf kalau ada formulator di sini kan kita juga mencari nafkah, cuma yang saya ajak itu teman petani sadarlah wahai teman-teman petani, kalau kita ini sebenarnya dijajah oleh perusahaan, maaf perusahaan betul. Sejak saya mengetahui ini organik ini memang betul, kami ini orang tua kami ini sudah lama dijajah dari tahun 70-an itu kami dijajah oleh perusahaan-perusahaan pupuk dengan perusahaan-perusahaan pestisida. Apa bukti penjajahannya? Sekarang kita sudah rasakan
lahan pertanian kita sudah rusak. Lai racunnya sewen ada aja nah, mate hamai tapi yang kami ulai. Tinggal 4% hanya Pak. Lai racun serie eka tak bekepan ni lai racun dia mate picu-picu pada menasan itu makada picu-picu plastik. Bukan picu-picunya yang plastik, tanda picu-picu plastik. Galutta plastik mani. Nasaba de nagaga bahan pengurain na. Yero riolo nene tahu tu temagalung kono pamaktiwi na pero mate. Na pero mate tapi aku kok coba gare japu picu-picu mulam mai dena buru. Nasaba apa aga manca di plastik ni galutta dena ga apa bahan pengurain na. Jadi yero alhamdulillah ko di anggota Pak Galuku Milo makada Melo ikut melestarikan ini padi organik. Saya bisa siapkan apa-apa nih karena di sini ada rumah komposnya yang bisa kita kerjasama untuk bikin kompos, ada ternaknya yang menghasilkan urin, menghasilkan kohe yang bisa kita kerjasama untuk membuat POC dan banyak bakteri-bakteri pengurai yang sedikit banyak saya sudah mengetahui bahwa ini yang bagus. Jadi nanti ya memang kalau pemikiran dari bisnis maka ada masoli je tuna sang organik pada de. Ina organik paling masempo he. Dega yelli. Kita cari pengurainya ada di Buah Maja. Kita cari trichodermanya. Nama kada teh kubulo. Ya bulo awo trichoderma dari akar bambu. Jadi aja na melo maka ada maka watang, maka soli dega solina Bu. Dega solina Pak. Oke, kalau memang mau membutuhkan pupuk organik, saya kasih gratis itu yang dibeli orang 100.000 satu botol, saya cuma kasih percuma. Kasih percuma kalau untuk organik dan itu, tapi maaf itu belum ada legalitasnya. Ya, makanya saya berterima kasih dengan teman-teman dengan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membantu kami untuk legalitasnya usaha organik kami. Karena sebenarnya kami dari dulu itu sudah menyadari bahwa ini memang lahan kita sudah rusak. Jadi harus ada pejuang. Janganlah cuma slogan itu pejuang pangan. Artinya kita pejuang pangan untuk menyelamatkan lahan pertanian kita dengan budidaya organik. Kalau kita sudah berhasil membudidayakan organik, insya Allah kita akan berhasil mewariskan ke anak cucu kita itu lahan pertanian yang sehat dan subur. Terima kasih. Ibu-ibu iko Melo kan 2 hari waktunya kami selaku tuan rumah siap untuk menampung di sini kalau memang sambil menikmati juga suasana di lokasi kami dan mencicipi hasil pertanian kami yang kami budidayakan dan organik. Tapi mabu kalau malam itu ya burung hantu wajar lah karena kami petani organik yang membudidayakan semua ya. Burung hantunya datang. Jadi Selama juga bisa datang. Jangan hantunya. Insya Allah. Karena aku mau takut dengan hantu kita lebih mulia daripada hantu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya untuk mengenai sosialisasi ini Pak? Ya, alhamdulillah pada hari ini telah diadakan sosialisasi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk budidaya padi organik di Desa Bulo ini. Tanggapan kami sangat memberikan apresiasi atas adanya kegiatan penangkaran budidaya padi organik di Desa Bulo ini, khususnya bagi kelompok tani Masung Pulau 1 di Desa Bulo. Kami berharap dengan melalui program ini kita mendapatkan beras sehat dan beras yang berkualitas. Ya, pada hari ini kita sudah laksanakan apresiasi dan sosialisasi tentang pertanian organik dengan harapan bahwa setelah ini kita akan lakukan namanya sertifikasi organik. Tentunya kita harus persiapkan kelompok-kelompok yang akan melakukan sertifikasi organik ini. Tentunya kita harus persiapkan yang pertama adalah dokumentasi, kemudian setelah itu kita sosialisasikan lagi dengan kelompok-kelompok yang ada, termasuk petani-petani yang ada di sekitar kelompok ini, untuk bagaimana menyadari bahwa pentingnya hal pertanian organik ini.
Tentunya harapan kita bahwa dengan adanya kelompok yang sudah mengembangkan pertanian organik ini, cikal bakalnya nanti untuk mengembangkan pertanian organik secara umum ya, secara khusus di Kabupaten Sidrap ini. Karena selama ini mindset petani kita, khususnya di Sulawesi Selatan itu masih mengatakan bahwa organik itu ketika tidak pakai pupuk dan pestisida. Padahal sebenarnya perlu ada tahapan-tahapan bahwa ada proses di situ untuk menuju kepada sertifikasi organik. Seperti itu. Saya kira itu. Oke. Siap, Pak.